Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Yogi Dwi Tama, NPM 1831030074. Sini saya akan mempresentasikan materi mengenai hermeneutika Al-Quran menurut hermeneutika Sahiron, yaitu teori makna Jumagza. Adapun rumusan masalahnya, yang pertama, bagaimana biografi Sahiron Syamsuddin. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan teori makna Jumagza. Biografi Sahiron Syamsuddin. Sahiron Syamsuddin dilahirkan di kota Cirebon pada 11 Agustus 1968. Saat ini, beliau berstatus sebagai dosen Usuluddin di Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga. Selain menjadi pengajar, beliau juga menjalankan aktivitas mengajar di beberapa tempat, di antaranya Pondok Pesantren Baitul Hikmah Krapyak, Yogyakarta. Latar belakang keagamaan keluarga Sahiron adalah penganut aliran Sunni tradisional yang memang menjadi aliran teologi Islam yang banyak dianut oleh penduduk Indonesia. Sebelum melanjutkan studinya ke Kanada dan Jerman untuk belajar studi Islam dan hermeneutika, Sahiron memperoleh pendidikan tradisional dan modern secara formal dan informal dari bangku SD hingga SMA. Saat beliau menginjak masa perkuliahan, pertama kali yang harus dilakukannya ialah mengembangkan intelektualnya, sehingga ia ingin mengkombinasikan ilmu tradisional yang ia peroleh dengan ilmu modern, sehingga menjadi keinginannya untuk mempelajari keilmuan Islam dan keilmuan Barat yang lebih mendalam dengan meneruskan studinya ke negara Kanada dan Jerman pada Universitas McGill, Kanada, dan Universitas Bamberg, Jerman. Di sanalah ia memperoleh pendidikan tentang kajian Islam dan berhasil meraih gelar master dalam bidang interpretasi, sedangkan untuk universitas kedua, ia memperoleh pendidikan tentang kajian Islam, Orientalisme, filsafat Barat, dan sastra Arab. Semasa belajar di Barat, Sahiron banyak bertemu dengan pemikir Barat yang mengkaji Islam dari berbagai perspektif. Selain belajar studi keislaman di Barat, ia juga tertarik untuk mempelajari hermeneutika. Ketertarikannya terhadap disiplin ilmu ini tidak lepas dari latar belakang kehidupannya sebagai seorang penafsir yang kental dengan metodologi penafsiran teks. Dari sikap komitmennya inilah, Sahiron mencoba mengangkat topik besar yang menjadi obsesinya, yaitu Islam dengan visi Al-Quran, suatu gagasan untuk mewujudkan cita-cita Al-Quran yang senantiasa ditafsirkan dan ditafsirkan ulang oleh setiap generasi guna menemukan makna ideal dalam setiap teks Al-Quran. Karena kemahiran dan sepak terjang dan keseriusannya di dunia keilmuan, sehingga namanya menjadi masyhur dan diperhitungkan di dunia internasional. Adapun teori makna Jumagza, Sahiron menegaskan bahwa teori penafsiran makna Jumagza ini sejatinya merupakan elaborasi teori aplikasi Gadamer. Menurutnya, teori ini persis bagaimana konsep Al-Ghazali yang membedakan antara al-makna al-zahir dan al-makna al-batin. Nasr Hamid Abu Zaid menamakannya dengan makna dan mazza. Hirsch menyebutnya meaning dan significance, dan Gadamer yang mengistilahkannya dengan sin dan sines ginap. Gadamer menyatakan bahwa sejarahlah yang membentuk kesadaran. Pengetahuan pun terbentuk oleh sejarah. Ia mengistilahkan teorinya tersebut dengan teori kesadaran sejarah atau efektif historical consciousness. Sahiron Syamsuddin menyatakan bahwa teori makna Jumagza sejalan dengan teori takwil Nasr Hamid Abu Zaid. Nasr Hamid sendiri mengikuti gagasan hermeneutika E.D. Hirsch. Menurut Nasr Hamid, makna dari sebuah teks tidak berubah.
Yang berubah adalah signifikansinya. Makna adalah apa yang dipresentasikan oleh teks dan tanda-tanda, sedangkan signifikasi adalah apa yang menamai sebuah hubungan antara makna itu dan seseorang atau persepsi, situasi, atau sesuatu yang bisa dibayangkan. Adapun aplikasi teori makna Cumagza dalam sebuah hadis muskil. Makna dalam teori hermeneutik oleh Sahiron adalah sebuah hal dasar atau makna asal dari hadis tersebut yang dapat diketahui secara tersurat melalui kaidah kebahasaan bahwa hadis tersebut mengenai peredaran matahari terhadap bumi yang mengakibatkan terjadinya matahari terbit dan terbenam atau siang dan malam. Sementara signifikansinya yakni terbagi menjadi signifikansi fenomenal dan signifikansi ideal. Signifikansi fenomenal terbagi menjadi dua bagian kecil, yakni signifikansi fenomenal historis dan signifikansi fenomenal dinamis. Sahiron Syamsuddin membagi aliran hermeneutika dari segi pemaknaan terhadap objek penafsiran menjadi 3 aliran, yaitu aliran objektivis, aliran objektivis, cum subjektivis. Menurutnya, dengan melihat kecenderungan dari aliran-aliran umum tersebut, bahwa di sana terdapat kemiripan dengan aliran dalam penafsiran Al-Quran saat ini, sehingga ia pun membagi tipologi penafsiran kontemporer menjadi 3, yaitu kuasi-objektivis tradisionalis, pandangan kuasi-objektivis modernis, dan pandangan subjektivis. Dari ketiganya, menurut Sahiron, yang paling dapat diterima adalah pandangan kuasi-objektivis modernis, sebab di sana terdapat keseimbangan hermeneutika dalam artian memberi perhatian yang sama terhadap makna asal literal dan pesan utama di balik makna literal dengan memberikan penjelasan tambahan tentang signifikansi. Kemudian ia mengistilahkan teori pembacaannya tersebut dengan pembacaan makna Cumagza. Dari penjelasan tadi terdapat kesimpulan bahwa hadis muskil yang diangkat dalam tulisan ini jika hanya dipahami secara tekstual atas dasar pandangan kelompok objektif, maka tidak lain yang didapatkan hanya pengetahuan mengenai peredaran matahari yang pastinya akan dikaitkan dengan teks nas atau dalil lain yang setema dengan hadis tersebut mengenai matahari bergerak seolah-olah mengitari bumi. Dan dari hasil pemaknaan tersebut mengklaim bahwa secara nas baik Al-Quran dan hadis menyatakan bahwa sesungguhnya matahari lah yang bergerak mengitari bumi dan bumi itu diam sehingga dapat terjadi peristiwa pergantian siang dan malam, sehingga dapat dilihat kekurangan dari penafsiran yang cenderung objektif. Sementara jika menyeimbangkan antara penafsiran yang objektif dan subjektif dengan meletakkan makna asal dan pesan utama atau makna Cumagza sebagai hal dasar melalui penelusuran historitas teks dan makosidnya, maka ada beberapa hal yang dapat diketahui yang mungkin mempengaruhi sebuah teks, baik dari segi bahasanya, maksud penyampaiannya, ideal moral, prinsip universalitas, dan bahkan legal spesifik dari sebuah teks. Sekian dari saya, apabila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.